Hari itu, semua orang terkejut mendengar pernyataan dari Dr. Maya. Awalnya dia mengatakan bahwa Pari tidak bersalah dan tidak pernah berniat untuk melakukan aborsi, sehingga Rajiv dengan keluarga Bachua merasa bersalah atas hal tersebut. Namun tiba-tiba Rajiv mengancam akan menghubungi kantor polisi jika memang Dr. Maya tidak memberikan pernyataan yang benar. Dokter pun memberikan pernyataan palsu seolah Pari mengancam akan menjatuhkan nama baik rumah sakit, jika dia tidak menutupi kesalahan sehingga dia terpaksa berbohong. Sontak Pari kaget mendengar pernyataan Dr. Maya dan memohon untuk mengungkapkan yang sejujurnya, karena itu menyangkut kepercayaannya pada keluarga, tapi Sarojana meminta Dr. Maya untuk pergi dan membiarkan kesalahpahaman itu tetap terjadi. Keluarga sudah lelah membahas masalah itu dan perlahan satu persatu semua orang meninggalkan ruangan. Pari sedih dan mengingat bagaimana Rajiv selalu memberikan perhatian padanya, namun kali ini dia juga meninggalkan Pari sendirian. Di satu sisi, Niti mengingat bagaimana Pari dipermalukan di depan seluruh keluarga dan tidak ada satupun yang mendukungnya bahkan termasuk Rajiv. Niti berkata, ketika aku berada di jalan yang benar tidak ada satupun yang mendukungku, tapi sekarang di saat aku berbuat salah mereka semua berdiri di sampingku, aku bersumpah bahwa Pari harus meninggalkan rumah ini. Tak lama kemudian, Rajiv datang ke kamar dan Niti mencoba untuk menghindar, tapi Rajiv menarik Niti dalam pelukannya sehingga Niti pun menerima pelukan tersebut. Rajiv menyesali perilakunya pada Niti karena selalu menyalahkan dirinya dan selalu mengabaikan dirinya. Niti berkata, aku takut ada jarak di antara kita berdua dan itulah sebabnya aku selalu protektif padamu. Rajiv meyakinkan Niti bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi, lalu mencium keningnya dengan mesra. Rajiv bertanya, bagaimana mungkin Pari bisa melakukan ini padamu dan mengkhianati kepercayaan kita? Niti mengatakan, siapapun bisa cemburu jika melihat suami dan keluarganya bersikap sangat baik padaku. Aku sangat sedih karena Pari telah memberiku banyak harapan dan rasa sakit. Rajiv mengerti maksud ucapan Niti dan mengatakan, aku yakin takdir telah membuat beberapa rencana untuk hubungan kita. Niti memeluk Rajiv dan berkata dalam hatinya, Sanju akan pergi dari Pari untuk selamanya, dan aku akan membuat Pari mengugurkan bayi itu lalu mengusirnya dari rumah ini. Di sisi lain, Sarojana datang menemui Parminder dan berkata, aku tahu apa yang kau alami dan kau rasakan, kau lebih mempercayai orang luar dan wanita seperti Pari sangat pintar, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Parminder berkata, Pari sendiri yang memberikan ide untuk menjadi ibu pengganti, dan aku pikir anak ini akan menjadi ahli waris keluarga kita karena Niti juga menyukai ide tersebut. Sarojana mengatakan, tapi kali ini hati Niti sangat hancur. Parminder berkata, Pari telah melakukan banyak hal untuk kita, namun bagaimana mungkin dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Sarojana mengatakan, jangan pernah beri dia kesempatan lagi untuk membodohi kalian, dan suruh dia untuk mengugurkan kandungannya sebelum dia sendiri yang melakukan hal itu. Di dalam kamar, Pari menangis sendirian mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Gurprit menghubungi Pari dan bertanya alasan dia menangis. Pari menceritakan segalanya bagaimana dirinya dianggap mengugurkan kandungan dan Gurprit menandatangani formulir aborsi tersebut. Gurprit berkata, ini adalah momen terkutuk karena aku harus menikahkanmu dengan putra Gurinder, kau rela berkorban untuk Niti dan melakukan segalanya untuk mereka tapi lihatlah apa yang mereka lakukan padamu, jadi untuk apa kau mempertahankan bayi itu dan lebih baik kau mengugurkan kandungannya, seperti yang mereka pikirkan. Pari mengatakan, tolong jangan berbicara seperti itu karena bayi ini adalah milikku juga, dan aku mencintai anak ini seperti seorang ibu. Gurprit berkata, mereka tidak akan membiarkanmu mengambil bayi itu, jadi berhentilah merusak dirimu sendiri dan tolong, kembali ke rumah bersamaku. Pari mengatakan, aku tidak bisa pergi kemanapun sampai aku melahirkan bayi ini, setelah janjiku selesai maka aku akan kembali ke rumah. Gurprit berkata, aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupmu seperti ini. Pari memilih mengakhiri panggilannya karena tidak tahan harus menyakiti ibunya dan berpikir. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang ada dalam pikiranku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, Sarojana mencoba memprovokasi Parminder dengan mengatakan, kau tidak perlu khawatir, kita akan mencari ibu pengganti dan keluarga Bachua akan tetap mendapatkan ahli waris. Tapi kau harus mengugurkan kandungan Pari, dan mengusirnya dari rumah ini untuk selamanya. Parminder bertanya, lalu bagaimana dengan perasaan Niti dan Sanju, karena menurutku ide untuk mengugurkan kandungan itu tidak benar. Sarojana berkata, kalau begitu bersiap-siaplah karena Pari akan membodohi kalian lagi, bahkan jika kau tidak melakukannya maka Pari sendiri yang akan menggugurkan bayi tersebut. Di tempat lain,
Chandrika menemui Pari yang sedang tertidur di lantai dan menanyakan, apakah kondisinya baik-baik saja. Chandrika membantunya duduk di tempat tidur dan mengatakan, aku tahu kau tidak melakukan kesalahan apapun dan aku percaya padamu. Namun Pari memberitahu bahwa keluarga tidak ada yang mempercayainya. Chandrika berkata, mereka hanya salah paham dan aku yakin mereka sangat mempercayaimu, karena kau telah melakukan banyak hal untuk mereka. Di saat wanita sedang hamil maka dia akan mendapatkan perawatan dari suaminya, sedangkan suamimu malah sibuk dengan istri keduanya. Aku tahu kau melakukan semua ini untuk seseorang, tapi seseorang itu merencanakan semua ini untuk menjebakmu. Pari bingung dan mempertanyakan orang itu, lalu Chandrika menjawab. Sarojana dengan Niti sedang membicarakan sesuatu di dapur dan mereka kaget melihat kedatanganku di sana. Aku yakin Niti marah padamu karena sesuatu. Pari mengatakan bahwa Niti tidak mungkin tega melakukan hal itu padanya, tapi Chandrika meminta Pari untuk berhati-hati terutama pada Sarojana, karena dialah orang yang paling dekat dengan Niti. Keesokan harinya, Rajiv terbangun melihat wajah Niti dan mengatakan, aku minta maaf padamu dan sesungguhnya aku tidak ingin melihat stres di wajahmu. Aku begitu jatuh cinta pada calon bayi kita sampai aku lupa bahwa kau adalah cinta pertamaku. Aku tidak pernah menghabiskan waktu bersamamu ataupun membuat harimu istimewa lagi. Tak lama kemudian, Rajiv membuka tirai jendela dan membuat Niti terbangun. Niti memberitahu bahwa dia masih mengantuk tapi Rajiv mengatakan, kenapa kau begitu malas? Sekarang kau harus bangun dan melakukan yoga bersamaku. Niti berpikir jika dia masih hamil dan beralasan dia tidak ingin ikut karena dia sedang hamil. Sontak mereka pun menjadi emosional dan Rajiv langsung memeluk Niti sambil mengatakan, tolong jangan sedih karena kita masih bisa punya anak meskipun kau tidak bisa hamil lagi. Rajiv mulai menyanyi untuk menghibur sampai Niti tersenyum, lalu Rajiv pun mencoba bersikap romantis padanya, tapi Niti memilih pergi ke kamar mandi. Rajiv berpikir untuk membuat Niti merasa spesial dan memutuskan untuk pergi. Saat itu Niti keluar dan berkata, kemana Sanju pergi, apakah dia menemui Pari lagi? Dan aku harus pergi untuk memeriksanya. Tiba-tiba dia berpapasan dengan Rajiv yang membawa sekuntum mawar dan mengatakan, aku akan membuat dirimu menjadi prioritas di atas segalanya, karena aku sangat mencintaimu. Niti pun merasa bahagia melihat sikap Sanju yang telah berubah seperti sedia kala. Di satu sisi, Sarojana sangat bahagia karena rencananya benar-benar telah berhasil, dan akan membuat keluarga bertarung satu sama lain. Saat itu Niti datang menemui Sarojana dan mengatakan, aku merasa gelisah mengingat apa yang terjadi pada Pari, dan aku merasa bersalah karena dia sangat menderita. Apakah aku telah melakukan dosa padahal Pari selalu ada untukku? Sarojana berkata, kenapa kau meragukan niatmu lagi? Sekarang kau sudah menang dan suamimu sudah berada di sisimu lagi. Pari telah mengambil Sanju sebagai harga bayi itu dan hidupmu bisa hancur. Niti membenarkan ucapan Sarojana dan berterima kasih karena telah mendukungnya. Sarojana berkata dalam hatinya, aku masih membutuhkan dirimu karena masih banyak yang harus kau lakukan untukku. Tak lama kemudian, Niti berkata pada dirinya sendiri, Pari sudah menikamku dari belakang dan sekarang aku sudah menyingkirkannya dari jalanku. Pari mengambil segalanya dariku tapi untunglah Sarojana telah membuka mataku. Pari memang harus keluar dari rumah ini dan hanya akulah yang berhak atas rumah ini. Saat itu Parminder datang menemui Niti dan berkata, aku tahu kau sudah melewati banyak hal dan ibumu tidak bisa melihat bahwa kau dalam bahaya, jadi aku datang ke sini untuk menanyakan apakah kau baik-baik saja. Niti mengatakan, semuanya telah terjadi di depan mataku dan ternyata sahabatku sendiri yang telah melakukan ini padaku. Aku mempercayainya lebih dari diriku sendiri tapi aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini padaku. Parminder berkata, aku tahu betapa sakitnya perasaanmu dan apa yang telah dilakukan Pari adalah tidak benar, tapi aku berharap semuanya segera terselesaikan. Niti mengatakan, tidak ada yang bisa diselesaikan untuk saat ini karena Pari tidak ingin melahirkan anak itu. Pari bilang dia melakukan semua ini untukku tapi sekarang kebenaran terungkap, bahwa dia hanya memanfaatkanku. Parminder berkata, kau tidak usah khawatir karena aku bersamamu dan tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi padamu. Niti memberitahu bahwa dia ingin menggugurkan bayi tersebut. Parminder kaget dan bertanya, apa kau sudah yakin karena bayi tersebut adalah janinmu? Niti berkata, Pari tidak menginginkan bayi itu lalu bagaimana aku bisa memaksanya? Parminder meminta Niti untuk memikirkan kembali karena mereka masih memiliki waktu, tapi Niti mengatakan, aku sudah memikirkan ini dengan matang dan aku ingin anak itu terlahir sebagai berkah bukan kutukan. Aku tidak ingin anak ini menjadi beban dan aku berpikir menggugurkan bayi itu adalah keputusan yang tepat.
Niti berkata dalam hatinya, ini adalah waktunya untuk Pari meninggalkan rumah ini.